wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kali ini kita akan belajar tentang metode Simple Multi-Attribute Rating Technique atau biasa kita sebut dengan metode SMART dalam sistem pendukung keputusan. Adapun capaian pembelajaran pada topik kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar metode Simple Multi-Attribute Rating Technique atau SMART, mahasiswa mampu menjelaskan langkah SMART, dan mahasiswa mampu menerapkan metode SMART untuk menyelesaikan kasus pengambilan keputusan. SMART diperkenalkan oleh Edward tahun 1977, yang mana metode ini adalah metode pengambilan keputusan multi-atribut dan digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut dan setiap atribut memiliki nilai-nilai. Nilai ini dirata-ratakan dengan skala tertentu, yang mana setiap atribut memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting atribut tersebut dalam skala tertentu. SMART kemudian dikembangkan menjadi SMARTER atau Smart Exploiting Rank pada tahun 1994. Perbedaan utama antara SMART dan SMARTER adalah cara pembobotan. Metode SMART, pembobotannya langsung diberikan oleh pengambil keputusan sehingga pembobotan ini dianggap tidak proporsional. Kemudian, SMARTER menerapkan ROC atau Rank Order Centroid untuk pembobotan atributnya. Tahapan dari metode SMART dimulai dari tahap pertama, melakukan identifikasi masalah, tahap kedua, menentukan kriteria dan subkriteria, tahap ketiga, menentukan bobot dari setiap kriteria, tahap keempat, melakukan normalisasi bobot kriteria, tahap kelima, memberi nilai parameter untuk setiap kriteria pada setiap alternatif. Tahap keenam, normalisasi data untuk setiap kriteria pada setiap alternatif. Tahap ketujuh, menghitung rata geometrik subkriteria jika ada. Tahap ke-8, menentukan nilai utility berdasarkan kriteria benefit atau kriteria cost. Tahap ke-9, menetapkan nilai akhir. Tahap ke-10, melakukan perankingan. Pertama, kita melakukan identifikasi masalah. Definisikan masalah dan sumber masalah. Pahami posisi kita sebagai analis sistem. Lakukan observasi atau wawancara untuk mengetahui masalah dan sumbernya. Jangan lupa melakukan dokumentasi terhadap hasil observasi atau wawancara. Perluas pola pikir dalam menyelesaikan masalah, misalkan banjir di beberapa kota besar, bagaimana menentukan daerah rawan banjir, atau masalah lainnya bagaimana mengatasi banyaknya bantuan pemerintah untuk warga masyarakat yang terdampak COVID-19, bagaimana menyeleksi masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut. Yang ketiga adalah satu perusahaan ingin menerima karyawan teladan, bagaimana memilih karyawan teladan. Tahap kedua yaitu menentukan kriteria dan subkriteria. Perlu data dari pengambil keputusan atau pihak yang berwenang terhadap masalah yang akan diselesaikan. Inilah pentingnya observasi dan wawancara. Ambil contoh pada masalah di mana banyak bantuan pemerintah untuk warga masyarakat yang terdampak COVID-19. Bagaimana menyeleksi mereka untuk mendapatkan bantuan pemerintah tersebut. Nah, berdasarkan observasi dan juga wawancara terhadap pihak yang berwenang, maka ditetapkan kriteria antara lain pekerjaan, penghasilan, tanggungan, dan program keluarga harapan. Pada kriteria PKH, karena terdiri dari beberapa jenis, maka diuraikan lagi menjadi subkriteria yaitu PKH kesehatan, PKH pendidikan, dan PKH kesejahteraan sosial. Tahap ketiga yaitu melakukan pembobotan kriteria dengan skala prioritas. Pembobotan nama kriteria biasanya dilakukan dengan memberikan nilai antara 0 hingga 100 sesuai dengan kepentingan dari masing-masing kriteria. Begitupun subkriteria. Contoh pada kriteria pemilihan karyawan teladan, terdapat 5 kriteria yang kemudian diberikan nilai, misalkan kerapian 60, tanggung jawab 90, perilaku 65, kemampuan komunikasi 100, dan absensi 70. 4. Hitung normalisasi dari setiap kriteria. Misalkan, nilai bobot kriteria pada satu alternatif akan kita normalisasikan.
Caranya, bandingkan nilai bobot kriteria dengan jumlah bobot kriteria. Bobot dari masing-masing kriteria yang sudah diperoleh akan dinormalisasikan dengan persamaan sebagai berikut. Di mana WJ adalah nilai bobot kriteria ke J, J adalah jumlah kriteria, dan WM adalah bobot kriteria ke M. Jadi, bobot pada tiap kriteria dinormalisasikan dengan menjumlahkan nilai bobot pada kriteria C1, ditambah C2, ditambah C3, ditambah C4, ditambah C5, sehingga diperoleh 390. Sehingga diperoleh normalisasi bobot pada C1, yaitu 390 dibagi dengan 60. Sehingga diperoleh nilai 0,154. Selanjutnya, dengan cara yang sama, hitung normalisasi pada bobot C2, yaitu 390 dibagi 90. Seterusnya untuk C1, C3, C4, dan C5. Kalau kita jumlahkan akumulasi dari bobot yang dinormalisasikan, maka sama dengan 1. Berikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Nilai dapat berbentuk data kuantitatif atau angka maupun berbentuk data kualitatif. Misalkan kriteria harga merupakan data kuantitatif, sedangkan kriteria fasilitas merupakan data kualitatif. Jika kualitatif, perlu diubah ke data kuantitatif dengan membuat parameter nilai kriteria. Misalkan, sangat lengkap artinya 3, lengkap artinya 2, dan tidak lengkap artinya 1. Jika seluruh data sudah berbentuk kuantitatif, maka tahap 5 boleh dilewati. Tahap ke-6, jika data alternatif belum normal, maka lakukan normalisasi. Normalisasi diperlukan untuk mengubah nilai data yang berbeda pada masing-masing kriteria supaya menjadi comparable atau sebanding menggunakan rumus berikut, di mana Rij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R, Xij adalah elemen dari matriks keputusan X, dan I adalah banyaknya alternatif. Sehingga untuk menghitung normalisasi dari C1 pada alternatif 1, dihitung RA1C1 yaitu 19168 dibagi dengan akar dari nilai C1 pada A1 pangkat 2, nilai dari A2 pangkat 2, nilai dari A3 pangkat 2, nilai daripada A4 pangkat 2, dan nilai dari A5 pangkat 2, sehingga diperoleh nilai untuk CRA1C1 yaitu 1968 dibagi dengan akar 628231430 yaitu 0,765. Cara yang sama juga dilakukan untuk menghitung normalisasi C1 pada alternatif kedua. Tahap ke-7, menghitung rata geometrik subkriteria, jika ada. Jadi, jika kriteria tidak memiliki sub, maka tahap ini boleh dilewati. Apa beda rata geometrik dan rata aritmatik? Searching ya. Rata geometrik dilakukan untuk memberikan kemudahan dan konsistensi dalam mengambil nilai dari himpunan. Rata geometrik dihitung dengan persamaan sebagai berikut, di mana X adalah nilai dan N adalah jumlah subkriteria dalam sebuah kriteria. Contoh, kita akan menghitung nilai rata geometrik pada alternatif A1 pada C1. Jadi, terdapat dua subkriteria pada C1, sehingga untuk menghitung GA1C1 itu sama dengan akar pangkat 2 dari nilai sub C11 dikali dengan nilai sub C12 atau akar pangkat 2 dari 60 dikali 10 sehingga diperoleh sama dengan 24,49. Jadi cara yang sama untuk menghitung nilai rata geometrik pada alternatif A2 maupun A3. Tahap ke-8 melakukan konversi nilai kriteria pada setiap kriteria menjadi nilai kriteria data baku.
Nilai utility ini tergantung pada sifat kriteria itu sendiri dan terbagi atas 1. Kriteria benefit, di mana sifatnya lebih besar lebih baik. Atau yang kedua adalah kriteria cost, di mana sifatnya lebih kecil lebih baik. Di mana UI adalah nilai utility kriteria ke I, Cmax adalah nilai kriteria maksimal, Cmin adalah nilai kriteria minimal, dan Cout adalah nilai kriteria ke I. Tahap 9 adalah menentukan nilai total dari masing-masing alternatif. Caranya, kalikan nilai yang didapat dari normalisasi nilai kriteria data baku dengan nilai normalisasi bobot kriteria, kemudian jumlahkan nilai dari perkalian tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana ini diperoleh, atau nilai total alternatif ke I diperoleh dari hasil normalisasi bobot kriteria ke J itu dikalikan dengan hasil penentuan nilai utility. Tahap ke-10 adalah melakukan perankingan. Hasil dari perhitungan nilai akhir kemudian diurutkan secara descending. Alternatif dengan nilai akhir yang terbesar menunjukkan alternatif yang terbaik. Untuk lebih memahami metode SMART, berikut contoh kasus yang akan kita selesaikan dengan menerapkan metode SMART. Pada kasus ini, kita akan menilai kajian kelayakan bisnis pada 5 bidang usaha, yaitu Toko Kelontong Perkasa, Toko ATK Sejahtera, Agen Sembako Jaya, Minimarket Nasional, dan Warung Karya. Kajian kelayakan bisnis yang dimaksud adalah perhitungan tentang kelayakan ekonomis berupa estimasi-estimasi dengan mempergunakan beberapa metode pendekatan. Dalam aspek keuangan dan ekonomi terdapat 6 kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha, yaitu payback period, net present value, average rate of return, internal rate of return, profitability index, serta berbagai resiko keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Kriteria pada aspek keuangan dan ekonomi kemudian akan dijadikan sebagai kriteria pada kasus ini, yaitu net present value merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran satu usaha. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diusahakan dari aliran kas masuk. Average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba setelah pajak dengan rata-rata usaha. Internal rate of return untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara nilai sekarang dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu usaha proyek. Profitability index menghitung perbandingan antara nilai penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai usaha sekarang. Berdasarkan hasil observasi atau wawancara pada objek atau pihak terkait, diperoleh nilai kriteria pada C1, C2, C3, C4, dan C5 pada setiap alternatif yang digambarkan melalui tabel berikut. Misalnya dari tabel ditunjukkan nilai kriteria C1 pada alternatif A1 dalam hal ini Toko Kelontong Perkasa, yaitu 603. Begitupun selanjutnya pada kriteria selanjutnya dan pada tiap alternatif. Dari sumber yang sama, selanjutnya akan ditentukan bobot kriteria dari C1, yaitu 72, C2, 79, C3, 54, C4, 77, dan C5, 69. Pada tahap keempat, bobot pada setiap kriteria dinormalisasi dengan membagi nilai bobot pada kriteria dengan jumlah bobot pada seluruh kriteria. Jadi, normalisasi
bobot pada kriteria NPV atau C1 yaitu 72 dibagi dengan 351, sehingga diperoleh 0,205. Cara yang sama dilakukan untuk menormalisasikan C2, C3, C4, dan C5. Tahap 5 menentukan nilai parameter. Namun, pada contoh kasus ini, nilai untuk setiap alternatif kriteria berbentuk kuantitatif, sehingga tidak perlu diberi nilai parameter lagi. Tahap 6, normalisasi data alternatif. Pada kasus ini juga, nilai untuk setiap alternatif kriteria sudah sebanding atau sudah berbentuk normal, sehingga tidak perlu dilakukan tahap normalisasi. Tahap ketujuh, menghitung rata geometrik jika terdapat sub-kriteria. Namun, pada kasus ini tidak terdapat sub-kriteria, sehingga tidak perlu menghitung rata geometrik. 8. Menghitung nilai utility. Kriteria yang digunakan adalah benefit kriteria. Untuk menghitung nilai utility, digunakan rumus berikut, di mana nilai suatu kriteria pada suatu alternatif dikurang nilai minimum dari suatu kriteria dibagi nilai maksimum dikurang nilai minimum suatu kriteria dikali 100%. Untuk memudahkan, kita tentukan nilai maksimum dan minimum dari setiap kriteria, sehingga diperoleh nilai utility alternatif 1, kriteria 1 atau UA1C1 sama dengan 603 atau nilai C1 pada A1 dikurangi nilai minimum yaitu 178 dibagi nilai maksimum 603 dikurang nilai minimum 178 dikali 100%, hasilnya adalah 1. Dengan cara yang sama, nilai utility pada seluruh kriteria pada setiap alternatif dihitung, sehingga diperoleh nilai utility pada tabel sebagai berikut. Tahap 9, menghitung nilai akhir menggunakan rumus berikut. Jadi, nilai akhir dari A1 diperoleh dari nilai C1, bobot C1, dikali nilai UA1C1, ditambah nilai bobot C2, dikali nilai UA1C2, ditambah nilai bobot C3, dikali UA1C3, ditambah nilai bobot C4, dikali UA1C4, ditambah nilai bobot C5, dikali UA1C5, sehingga diperoleh nilai akhir daripada A1 yaitu 0,451. Dengan cara yang sama, dihitung pula untuk nilai akhir pada A2, A3, A4, dan A5. Tahap 10 melakukan perankingan. Nilai akhir seluruh alternatif kemudian dilakukan perankingan secara descending, di mana nilai yang paling besar mendapatkan ranking 1 berurut hingga nilai yang paling kecil. Dari perankingan tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis yang paling layak adalah minimarket nasional atau alternatif 4. Demikian materi tentang metode SMART dalam pendukung keputusan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.